bagusan mana Ustaz? Kecil tapi konsisten atau besar tapi tidak konsisten? Nah itu dia. Jadi kita periksa diri kita, apakah memang kita sudah memenuhi standar. Bahkan untuk sampai kepada standar spiritual saja itu ada orang yang belum mencapainya. Nah itulah sebenarnya yang kita mau tuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kalam dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di program Kalam Kajian Islam. Tempat kita duduk sejenak menjernihkan pikiran dan memperkaya iman. Ramadan bukan sekedar bulan puasa, bukan hanya soal menahan lapar dan dahaga saja, tetapi waktu istimewa untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk hidup. Lalu bertanya pada diri sendiri, sudah sejauh mana kita berjalan dan ke arah mana kita ingin melangkah? Allah yang Maha Pengasih kembali menghadirkan Ramadan bagaikan embun pagi yang sejuk. Ia datang untuk memberikan kembali niat dalam jiwa kita. Di bulan inilah Allah membuka kesempatan bagi kita untuk memperbaiki yang keliru, menguatkan yang lemah, dan menata ulang diri agar menjadi pribadi yang lebih baik. Ramadan adalah sebuah madrasah cahaya. Di bulan ini, kita tidak hanya menata ulang meja makan kita, tapi kita sedang menata ulang arsitektur batin kita. Jika selama ini hidup kita terasa berantakan oleh ambisi yang tak berujung, maka inilah saatnya kita menyusun kembali prioritas. Inilah momentum untuk menata ulang diri ke versi yang lebih baik. Dan untuk mengupas tuntas bagaimana cara menata ulang diri, di studio telah hadir sosok yang luar biasa, guru kita semua Al-Ustaz Dr. Muafak, SAG MPD. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Untuk menyambut bulan suci Ramadan Ustaz, apakah Ustaz, bagaimana perasaannya? Ya, tentu saja perasaan lebih baik. Apalagi memang 2 bulan sebelumnya, jauh-jauh hari sebelumnya, sama seperti semua orang, saya menunggu momen ini. Kita bersyukur, saya bersyukur bisa sampai pada hari ini. Dan mudah-mudahan sampai Ramadan ini berakhir dan menjadi pribadi yang lebih baik. Betul sekali Ustaz. Nah, tema besar kita kali ini Ustaz yaitu Ramadan, momentum menata ulang diri ke versi yang lebih baik. Jadi menata ulang diri itu dalam perspektif Islam itu seperti apa Ustaz? Jadi menata ulang diri itu sebenarnya bukan mau mengubah identitas diri. Ya, kita tetap akan menjadi diri pribadi kita sendiri, karena setiap orang itu diberikan karakter yang berbeda-beda oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud menata diri atau kembali ke menata diri di sini adalah berusaha mencari langkah-langkah yang Islami yang diajarkan oleh agama kita agar supaya kita kembali kepada fitrah kita. Jadi memang kata kuncinya adalah cara kembali ke fitrah itu adalah sesuai dengan ajaran agama kita. Seperti itu. Langkah Islam seperti apa, Ustaz? Nah, yang pertama itu adalah bahwa kita ketahui setiap orang itu tentu tidak lepas dari kesalahan. Betul. Tidak lepas dari kesalahan. Oleh sebab itu, setiap saat kita memang selalu mau memperbaiki diri dari kesalahan. Kemudian yang kedua, setiap orang itu memiliki level keimanan yang berbeda-beda, level spiritual yang berbeda-beda. Bahkan untuk sampai kepada standar spiritual saja itu ada orang yang belum mencapainya. Nah, itulah sebenarnya yang kita mau tuju. Yang pertama kali harus dilakukan adalah muhasabah. Jadi memeriksa diri. Jadi kita periksa diri kita, apakah memang kita sudah memenuhi standar. Nah, karena ada standar keimanan itu ada, standar keislaman itu ada. Ada orang yang kata Rasulullah SAW bahkan diingatkan melalui ayat bahwa di zaman dulu, di zaman kaum musyrikin, ada yang mengaku sudah berislam, tapi
ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya, katakan bahwa kamu belum kamu belum beriman, tapi kamu baru mengucapkan syahadat. Jadi ini adalah standar keimanan yang benar, bahwa dalam beriman itu tidak bisa hanya sampai di mulut saja dengan cukup mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi itu harus membekas di hati. Nah, salah satu cirinya itu orang yang sudah sampai ke level ini adalah, misalnya saja kalau azan kalau azan dikumandangkan, kan di situ disebut nama Allah, Allahu Akbar, kemudian asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apakah itu sampai di hati atau tidak? Dan itu dibuktikan dengan mendengarkan panggilan itu. Dan di dalam Al-Quran itu ada ayat dalam surah Al-Imran itu adalah orang-orang yang beriman yang apabila dibacakan nama Allah itu ada getaran dalam hatinya. Nah, kalau orang sudah sampai di sini itu level standar. Itu baru level standar. Baru standar. Standar yang tinggi bagaimana, Ustaz? Itu dia. Nanti kita akan bicara mengenai standar yang tinggi itu. Sebuah hadis, Abu Dzar Jandab itu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ya Rasulullah ayu afdalil a'mal? Ya Rasulullah, apakah amalan yang paling mulia? Karena amalan yang paling mulia inilah nanti yang akan meletakkan kita pada level yang tertinggi. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu billahi wal jihadu fi sabilihi. Ini level. Jadi dalam menjawab pertanyaan Abu Dzar ini, Rasulullah langsung menunjukkan level yang tertinggi. Itu artinya apa? Bahwa memang di dalam hidup ini kita harus tahu level yang tertinggi itu supaya bisa kita menuju ke sana, tidak puas hanya pada level yang terendah. Saya lanjutkan ya. Lalu dalam lanjutan hadis ini, kan sebenarnya ini hadis ini panjang. Kemudian Abu Dzar bertanya lagi, wa ayyur riqabi afdal? Maka dijawablah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anfasuha anfasuha, yang paling bernilai bagi orang yang memilikinya, wa aktsaru thamanan, wa aktsaruha thamanan, dan yang paling jadi pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan yang mengungkap mengenai amalan di masa itu yang dianggap amalan yang paling tinggi setelah beriman kepada Allah dan jihad fisabilillah itu memerdekakan budak. Tapi kan Abu Dzar ini bertanya, ya Rasulullah, mana sih sebenarnya itu budak yang paling kalau kita memerdekakannya itu kita berada di level yang tinggi. Maka dijawab oleh Rasulullah, yang paling bernilai di mata pemiliknya dan yang paling tinggi harganya. Lalu lanjutan hadis berkata lagi si Abu Dzar, bagaimana ya Rasulullah kalau aku tidak mampu melakukannya? Maka dijawablah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu'inu sani'an wa tasna'u li akhraka. Jadi Abu Dzar ini berkata, kalau aku tidak mampu melakukan semua itu ya Rasulullah, karena saya tidak memiliki modal untuk itu. Misalnya saja saya mau berjihad fi sabilillah tapi saya tidak kompeten di situ. Saya harus menjaga orang tua saya misalnya. Meskipun kompeten tapi saya harus melaksanakan tugas yang lain, karena dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru meminta kepada sebahagian sahabatnya yang memiliki tanggungan di rumah supaya tidak ikut berjuang di jalan Allah. Ya, ini dalam pengertian jihad yang ini ya, misalnya jihad fisabilillah, berperang. Kan sebenarnya ada juga jihad yang lain dalam arti yang lain yang bisa dilakukan oleh semua orang. Nah, kalau kita tidak mampu melakukan itu, sebagaimana yang ditanyakan oleh Abu Dzar kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kamu kan tahu bahwa saya lemah dalam ya Rasulullah, aku tidak mampu melakukan itu. Apa yang saya lakukan? Maka kata Rasulullah, tu'inu sani'an, engkau membantu orang-orang kreatif. Nah, ini kreatif bagaimana, Ustaz? Orang kreatif itu adalah orang yang mampu menciptakan sesuatu yang memberikan keuntungan kepada orang lain. Orang kreatif. Orang kreatif seperti itu. Jadi karena kreativitasnya akhirnya banyak orang yang merasakan
manfaatnya. Bermanfaat gitu. Iya, Kreatif dalam artian kreatif bermanfaat itu, ya Ustaz. Dia sebenarnya kreatif itu di dalamnya ada mungkin ada inovasi. Dia menciptakan sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Nah, orang seperti itu. Kalau kita tidak mampu melakukan hal yang seperti itu, karena kita tidak memiliki kapasitas, ya kita bantulah dia. Nah, seperti sekarang ini. Ini kan bagian dari kreativitas ini. Podcast ini kan bagian kreativitas. Maka saya seorang pendai, ya saya harus membantu KPI. Jadi KPI ini adalah Sani. Mungkin tidak ada orang yang mampu, saya tidak bisa mengatur seperti ini. Maka posisinya sekarang adalah yang ana tuh Sani. Saya membantu KPI karena KPI ini Sani. Orang yang memiliki kreativitas dalam berdakwah. Kan berdakwah itu macam-macam. Berdakwah di masjid, dan salah satu bentuk kreativitas adalah berdakwah secara digital. Nah, berarti saya berada dalam posisi itu. Jadi kata Rasulullah, lakukanlah itu. Kalau kamu tidak sanggup melakukan itu, ya paling tidak tasna'uli akhraka. Kamu membantu orang-orang yang lemah. Orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan. Kamu bantulah dia. Misalnya saja, orang yang tidak memiliki pekerjaan, kamu bantu dia supaya memiliki pekerjaan. Di dalam lanjutan hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Abu Dzar bertanya lagi, ya Rasulullah, ara'aita in du'iftu ya an ba'dil amal. Jadi Abu Dzar berkata, kamu kan bagaimana menurut pandanganmu ya Rasulullah, kalau bahkan untuk sekedar membantu orang kreatif itu tadi, saya tidak mampu melakukannya. Atau membantu orang yang lemah, saya tidak mampu melakukannya. Apa yang saya lakukan ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ya paling tidak, takuffu syarraka, syarra nafsika, anin nasi, fa innaha sadaqatun ala nafsika. Jadi, ya, takuffu syarraka anin nasi, fa innaha sadaqatun ala nafsika. Kata Rasulullah, kalau kamu tidak mampu mencapai level-level itu tadi, paling tidak kamu menghindarkan diri atau menghindarkan keburukan dirimu, itu memberikan manfaat buruk terhadap orang lain, dan itu adalah sedekah untuk dirimu sendiri. Artinya sebenarnya kalau kita tidak melakukan atau menghindarkan diri untuk kalau kita memiliki potensi jelek yang ada pada diri kita karena kekurangan kita, ya paling tidak kekurangan itu janganlah sampai mengganggu orang lain. Ya, betul. Nah, itu yang paling rendah sebenarnya levelnya itu. Artinya level-level kebaikan itu memang sudah disusun sedemikian hingga setiap orang muslim itu dapat berbuat sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan kemampuannya. Jangan memaksakan diri. Maka lakukanlah sesuai dengan kemampuan Anda. Tetapi tentu saja setiap saat itu kita melakukan perbaikan diri. Nah, itu yang dimaksud dengan level terbaik. Itu yang level paling rendah Ustaz ya. Yang tidak mengganggu. Level paling rendah itu adalah tidak mengganggu orang lain atau tidak menyebabkan potensi keburukan kita itu mengganggu diri orang lain. Dan yang catatan yang paling penting adalah karena ini ada tadi kata iman, maka di dalam bulan Ramadan level yang tertinggi itu sebenarnya itu ada dalam kata ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tattaqun itu adalah level yang tertinggi itu. Takwa. Takwa itu. Ya. Kira seperti itu, ya. Nah, kembali ke ini Ustaz, apalagi judul momentum menata ulang diri ya kan Ustaz. Nah, terus kenapa mesti bulan Ramadan yang jadi waktu yang emas atau waktu yang baik untuk menata diri? Kenapa tidak waktu-waktu yang lain saja Ustaz? Ya, benar ya. Jadi mengapa bulan Ramadan itu dianggap sebagai momentumnya untuk menata diri secara efektif kita menata diri? Karena memang bulan Ramadan itu merupakan bulan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana di dalamnya segala sumber daya itu mendukung. Pertama misalnya di bulan Ramadan itu sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, idza jaa Ramadan ya sufidat syayatin ya wa futihat futihat abwabul jannah wa uglikat abwabun nar. Jadi atau uglikat abwabun nar wa futihat abwabul jannah. Jadi ketika bulan Ramadan itu datang,
itu kan potensi-potensi keburukan itu memang sengaja diminimalisir oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya pesannya. Dan potensi kebaikan itu banyak dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang dalam berbagai riwayat disebutkan di bulan Ramadan itu malaikat ramai itu. Ramai datang dan itu memberikan energi spiritual. Makanya itu perasaan yang dialami oleh orang di bulan Ramadan itu berbeda di luar bulan Ramadan, karena memang Allah sengaja menciptakan suasana seperti itu. Jadi yang pertama itu tadi. Kemudian yang kedua adalah di bulan Ramadan itu memang karena semua orang berpuasa, bahkan orang yang tidak memiliki kebiasaan yang berpuasa itu kan malu-malu kalau tidak berpuasa. Ya, kan seperti itu. Jadi memang suasananya dibuat sedemikian hingga orang itu selalu digiring menuju kepada kebaikan. Itu. Yang dianggap juga momen yang sangat penting, atau memang momennya adalah karena memang di bulan Ramadan itu disiapkan dijanjikan pahala yang sangat besar. Jadi menjadi motivasi untuk memperbaiki diri, untuk banyak berbuat amal atau kebaikan. Ya, amal kebaikan. Misalnya saja kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kemudian hadis sandingannya itu, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan tujuannya motivasinya karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tujuannya untuk mengharapkan pahala atau dalam arti yang lain ihtisaban itu dalam rangka bermuhasabah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya. Dan begitu juga barang siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan juga dia mendapatkan fasilitas seperti itu. Dan yang kemudian ini yang paling penting sebenarnya di bulan Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar. Saya kira itu memang momentumnya di situ. Nah, tadi Ustaz mengatakan bahwasanya ada hadis-hadis ya dari Rasulullah tadi yang Ustaz juga jelaskan. Nah, tadi juga Ustaz sempat menjelaskan tentang Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Benar, ya. Nah, di mana surah ini mengatakan, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Nah, kata takwa di sini agar kamu bertakwa itu berarti puasa itu Ustaz termasuk ke dalam menatah diri untuk menjadi orang yang bertakwa. Oh iya, benar. Pasti dia menata diri untuk menuju. Jadi takwa itu adalah level yang mau dituju. Level yang dan nanti akan ada indikatornya itu. Apa itu takwa, Ustaz? Jadi supaya lebih mudah dicerna, banyak ayat Al-Quran sebenarnya yang menunjukkan indikator-indikator takwa itu. Misalnya saja bahwa orang yang bertakwa itu pasti bisa menahan diri, bahwa orang yang bertakwa itu pasti lebih welas kasih terhadap sesama manusia, bahwa orang yang bertakwa itu pasti menghindari perbuatan-perbuatan yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Dan hadis yang saya bacakan tadi itu adalah indikator takwa itu tadi. Jadi sebenarnya hadisnya Abu Dzar ini sudah cukup menjadi indikator buat kita untuk mendapatkan level takwa itu. Jadi penekanan saya sebenarnya adalah khairukum anfa'ukum linnas. Itu takwa. Jadi kalau kamu sudah dapat berdampak pada orang lain, berarti kamu sudah mencapai ke derajat takwa itu. Karena begini, Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan, "Man la yarham la yurham." Barang siapa yang tidak bisa menebar kasih sayang, maka dia tidak mendapatkan kasih sayang. Nah, sementara Allah Subhanahu wa taala itu pasti menyayangi orang-orang yang bertakwa. Seperti itu, ya. Masya Allah sekali ya Ustaz. Nah, terus kan kita ingin memasuki bulan suci Ramadan ya kan Ustaz. Nah, dari apa dulu yang harus kita tata? Maksudnya dari apa dulu yang harus kita tata? Yang pertama itu adalah tentu saja adalah muhasabah. Muhasabah diri, memeriksa diri. Kita sudah sampai di level mana? Apakah kita sampai di standar tadi itu? Bahwa sebenarnya kan standar terendah adalah tidak menyebabkan potensi buruk kita itu berdampak buruk terhadap orang lain. Nah, kita periksa dulu itu.
kalau kita masih sering membuat orang lain terganggu, maka itu dulu yang kita benahi. Kalau kita sudah bisa, sudah lulus di situ, baru kita tingkatkan lagi bahwa kita tidak hanya sekedar menahan diri supaya potensi keburukan kita tidak berdampak buruk terhadap orang lain, maka kita tingkatkan levelnya ke level yang lebih tinggi, yaitu kita berbuat sesuatu yang bermanfaat. Kita Seperti apa itu, Ustaz? Ini seperti apa? sekarang ini. Nah, Seperti sekarang ini. Yang apa Ustaz yang lainnya di bulan suci Ramadan, kayak misal kehidupan sehari-harinya begitu, Ustaz? Kehidupan sehari-hari ya. Ya, betul. Sani itu banyak orang kreatif kok. Banyak orang kreatif. Misalnya saja di bulan Ramadan, orang yang menjual takjil itu namanya itu. Ya, takjil. Takjil yang tujuannya bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, tetapi membantu orang lain supaya puasanya itu sukses, tidak mengalami kendala. Misalnya karena kita kan memang dianjurkan berbuka segera ya. Sementara ada orang yang tidak mampu menyiapkan itu karena perjalanan, perjalanan. Betul. Dan itu salah satu. Sani itu, kreatif itu orang itu. Yang penting niatnya memang untuk ibadah. Karena kan nah ini yang saya maksud introspeksi diri adalah bahwa di samping kita memeriksa level kita sampai di mana, berikutnya juga adalah kita memperbaiki niat. Betul. Jadi yang pertama itu tadi adalah muhasabah. Yang kedua adalah memperbaiki niat. Karena ada orang yang membuat takjil itu secara kasat mata, ada dua orang ini bisa jadi niatnya berbeda. Ingin dapat keuntungan. Ingin dapat keuntungan dengan satu karena ini itu yang disebut dengan memperbaiki niat. Jadi seharusnya ini dilakukan sebelum memasuki bulan Ramadan. Tapi sekarang ini belum terlambat kok. Belum terlambat. Kita bisa memperbaiki niat kembali. Yang jikalau sebelumnya kita bersiap masuk ke bulan Ramadan hanya memperhitungkan keuntungan ekonominya, kita ubah niat kita supaya bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Innama a'malu binniyat ya Ustaz, innama a'malu binniyat. Betul. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan di bulan Ramadan itu. Hal-hal yang kecil tidak apa-apa, Hal-hal kecil yang tidak apa-apa. Ustaz, bagusan mana Ustaz? Kecil tapi konsisten atau besar tapi tidak konsisten? Nah, itu dia. Kecil tapi konsisten atau besar tapi tidak konsisten. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, ahabbul amali ilallahi adwamuha. Bahwa ahabbul amali ilallahi adwamuha. Bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang paling konsisten. Masya Allah. Ternyata ada ininya Ustaz, hadisnya. Itu hadisnya. Jadi artinya salat 2 rakaat tapi continue itu lebih tinggi nilainya daripada salat 4 rakaat, 6 rakaat tapi kadang-kadang salat 4 rakaat, kadang-kadang tidak. Berikutnya lagi salat sunat 6 rakaat tidak. Yang paling bagus itu tadi itu 2 rakaat tapi konsisten. Continue, betul. Seperti itu. Nah, kalau mereka sudah sahabat kalam ini Ustaz sudah menata diri. Nah, di bulan Ramadan kan. Nah, bagaimana tips yang bisa diberikan oleh Ustaz supaya menata diri itu tidak stuck di bulan Ramadan saja tapi bertahan sampai Ramadan itu usai, Ustaz? Nah, kebanyakan kan banyak orang yang semangat pada saat bulan Ramadan saja. Saat usai ya kembali ke semula, Ustaz. Bagaimana itu? Iya. Yang pertama adalah bahwa tentu saja kita tidak boleh berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bagaimanapun juga hati ini Allah yang membolak-balikan. Ada sebuah doa yang sangat populer itu, ini biasa juga ditempatkan di akhir salat, Saya termasuk juga itu sering baca itu di akhir tahiyat itu itu. Ada doa yang sangat populer itu, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya Ustaz, saya juga sering. Karena begini, sebenarnya beribadah
atau menyembah Allah Subhanahu wa taala itu adalah perjuangan yang tiada henti-hentinya. Adalah perjuangan yang tiada henti-hentinya. Banyak yang mengganggu jalan kita untuk sampai ke titik akhir dengan selamat. betul. Makanya kita memang harus banyak berdoa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa kita harus menyadari potensi-potensi yang bisa menggagalkan kita. Nah, potensi buruk yang bisa menggagalkan kita. Potensi itu bisa berasal dari diri sendiri dan bisa berasal dari luar. Kalau di bulan Ramadan itu yang berasal dari luar berdasarkan hadis tadi ini memang diminimalisir oleh Allah Subhanahu wa taala dengan itu tadi setan-setan dibelenggu. Ya kan, itu kan dari luar itu, potensi eksternal. Tapi kalau sudah selesai Ramadan itu kembali lagi potensi itu. Maka memang Allah Subhanahu wa taala itu melalui Ramadan mengajari kita bagaimana caranya memerangi nafsu kita dulu. Memerangi nafsu kita dulu. Kalau kita sudah berhasil itu, insya Allah akan continue itu. Karena yang sering mengganggu, yang membuat orang itu tidak continue sampai keluar Ramadan itu karena kita gagal memerangi nafsu kita. Gagal memerangi nafsu kita. Nah, ini ada sebuah ungkapan Imam Al-Ghazali ini. Sebenarnya ini bisa menjadi renungan buat kita. Kata Imam Al-Ghazali, betapa banyak ada orang yang berpuasa di bulan Ramadan di siang hari. Jadi orang yang berpuasa di siang hari itu sama seperti orang yang sedang membangun istana di sebuah kota. Insyaallah, Ustaz. Itu kan orangnya di siang hari ya. Nah, pada saat berbuka puasa, ini orang kan kalau berpuasa nih membangun istana, bisa saja istana yang sudah dibuat itu dihancurkan. Jadi kita menjadi orang yang, kata Imam Al-Ghazali, orang yang berpuasa di siang hari menahan lapar dan dahaga. Kemudian pada saat berbuka ia balas dendam. Semua yang makanan yang ada di depannya itu, betul. Dia empat semua itu, kata Imam Al-Ghazali itu sama seperti orang yang membangun sebuah istana di tengah kota, tapi kemudian ia menghancurkannya sendiri. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ia berpuasa tidak dalam rangka latihan untuk menahan hawa nafsunya. Itu bukan untuk menjadi orang yang bertakwa, tapi cuma ikut-ikutan begitu, Ustaz. Ikut-ikutan saja kan, menahan lapar dan haus. Menahan lapar dan dahaga. Jadi menahan lapar dan dahaga itu kulitnya sebenarnya. Kulitnya. Tapi sebenarnya yang ingin dituju adalah kemampuan untuk mengendalikan diri dalam hal apa saja. Kemampuan mengendalikan dalam hal apa saja. Mengendalikan keinginan, mengendalikan termasuk diantaranya adalah mengendalikan pola makan, mengendalikan pola tidur, mengendalikan pola hidup supaya sesuai dengan syariat. Kalau kita lakukan itu berarti insya Allah kita akan sudah sampai kepada derajat takwa. Nah, itu yang saya maksud tadi, itu kiat-kiat supaya konsisten kita keluar dari Ramadan itu continue. Insya Allah itu akan continue kalau kita berhasil melawan hawa nafsu kita sendiri. Kira seperti itu. Ya. Nah, kalau Ustaz bagaimana apa yang seharusnya yang paling harus berubah supaya kita bisa dikatakan orang yang sudah menjadi atau masuk ke dalam versi yang terbaik dalam Islam gitu. Apa yang harus berubah, diupayakan begitu, Ustaz? Yang diupayakan berubah ya. Jadi mungkin yang lebih tepat sebenarnya adalah bagaimana kita melihat apakah kita sudah berubah atau tidak. Betul ya. Gitu. Apa yang perlu diperbarui atau apa gitu. Jadi kalau orang sudah lebih jujur, lebih konsisten, lebih bisa mengendalikan diri, lebih dalam segala hal yang bersifat positif, berarti kita sudah berhasil itu. Jadi lebih, jadi supaya lebih real, karena kita tidak bisa juga memaksakan diri. Maka yang penting sebenarnya adalah yang pertama dulu adalah tentukan dulu satu dosa yang menurut Anda yang sangat krusial yang pernah kita lakukan dalam hidup. Pasti ada itu dosa itu. Maka berkomitmenlah untuk meninggalkan dosa itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah
tentukan satu amalan yang paling kita sukai, amalan yang kita sukai dan disukai oleh Rasul dan Allah dan Rasulnya. Maka konsistenlah melakukan amalan itu. Kemudian yang ketiga adalah berkomitmenlah untuk terus-menerus melakukan amalan itu. Dan yang paling terakhir, jangan berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira seperti itu. Nah, seperti itu, Ustaz. Ya. Nah, tapi saya lupa tanya, Ustaz, kenapa kita harus menata ulang diri? Seharusnya pertanyaan ini sudah muncul dari awal ya, Ustaz ya. Kenapa kita harus menata ulang diri? Ada apa? Ya, karena kita harus menata ulang diri karena memang di dalam hidup ini kadang-kadang kita sering apa itu istilahnya, kalau mobil itu kadang-kadang mogok, ya kan? Betul, Kadang-kadang Ustaz. jalan, kadang-kadang mogok, bahkan tanpa kita sadari sudah tidak berfungsi lagi. Makanya kita memang harus menata diri yang dimulai dari memeriksa diri dulu. Jangan-jangan ada sesuatu yang salah pada diri kita. Nah, karena ya itu tadi, manusia itu seperti itu. Manusia itu memang benar bahwa manusia itu memang diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, saya yakin ini populer ini di masyarakat bahwa manusia itu bisa mencapai level yang terendah loh. Ya, menjadi Bahkan lebih hina daripada binatang. Ya, betul. Makanya masuk bulan Ramadan kita harus periksa apakah kita tidak sampai ke level terendah itu, ataupun kita selamat tapi masih biasa-biasa saja. Nah, karena begini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengingatkan, ya, orang yang hari ininya sama dengan hari kemarinnya itu rugi, ya kan ada itu. Iya, rugi-rugi bagi orang. Bahwa orang yang beruntung itu adalah yang hari sekarangnya itu lebih baik dari hari kemarin. Iya, betul. Dan orang yang hari sekarang itu sama dengan kemarin itu rugi. Dan orang yang hari sekarang ini lebih buruk daripada kemarin itu adalah orang yang celaka. Itulah makanya kita memang harus memeriksa diri di bulan Ramadan, supaya kita tidak terjatuh pada dua yang pertama itu, yang kedua itu, rugi atau celaka. Rugi ya kan? atau celaka, ya. Kalau rugi tidak ada masalah, kalau celaka, aduh. Itu dia. Makanya kita memang harus periksa diri bulan Ramadan. Iya. Supaya kita bisa perbaiki. Kalau kita termasuk orang yang kecenderungannya itu kehidupan sehari-harinya itu kualitasnya cenderung menurun, maka kembalikan di on the track ya. Ya paling tidak stagnan. Kalau bisa meningkat, stagnan itu pun sebenarnya merugi, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu alasan mengapa kita harus menata diri seperti itu. Seperti itu. Iya. Terima kasih, Ustaz. Itulah tadi kajian Islami kita dari Al Ustaz Dr. Muafak SAG MPD. Sebelum kita tutup, Ustaz, masih ada yang ingin disampaikan kepada sahabat Kalam? Ya, baik, sahabat Kalam. Terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bahwa di antara poin-poin yang saya sampaikan tadi ada sebenarnya kata kunci. Dan saya berharap ini bisa saya terapkan dan sahabat Kalam juga. Tadi hadisnya Abu Dzar itu takufu syarra nafsi ka'anin nasi. Jadi kita berusaha di dalam menjalani bulan Ramadan ini di dalam beribadah, tidak melupakan orang lain. Maksudnya bahwa kita berusaha di dalam menata diri itu berbuat baik tidak hanya sekedar untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain, paling tidak mengganggu orang lain. Seperti itu, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bahkan melalui para ulama mengisyaratkan untuk sekedar duduk di masjid saja itu menunggu salat dan tidak mengganggu orang lain itu sudah dinilai sebagai ibadah salat. Jadi itu kata kuncinya. Jangan sampai kita merugikan orang lain atau mengganggu orang lain. Kalau kita sudah sampai
ke level itu, insya Allah kita akan lebih baik itu, dan Allah Insya akan Allah. melindungi. Dan yang terakhir adalah bahwa jangan lupa berdoa. Ini yang paling Ya. penting. Jangan lupa berdoa. Jadi doanya ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub Sabit tsabbit qalbi qalbi ala ala dinik. dinik. Yang kedua, pada saat kita salat sampai di surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Jadi Insya Allah. tetapkan dalam hati, ya Allah selalulah berikan petunjuk jalan yang lurus kepada saya. Insya Allah kita akan Insya Allah, berhasil iya, dalam iya. menjalani Betul. seluruh proses menata diri di bulan Ramadan. Saya kira seperti itu. Ya. Masya Allah ya, itu tadi teman-teman, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Wa ta'atik. Wahai engkau yang maha membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering mengulang doa itu ya Ustaz ya. Ya, benar. betul. Oke, tibalah saatnya kita di pengunjung acara, sahabat kalam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ramadan mengingatkan kita bahwa perubahan tidak selalu lahir dari hal yang besar, tetapi dari keberanian untuk jujur pada diri sendiri dan kemauan kita untuk menata ulang arah hidup kita. Menata ulang diri bukan berarti menjadi tanpa salah, melainkan kembali merapikan niat, menjaga hati dan melatih diri agar setiap langkah semakin dekat dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga Ramadan kali ini tidak hanya kita lalui sebagai rutinitas tahunan, tetapi benar-benar menjadi titik balik yang membentuk versi diri kita yang lebih sadar, lebih tenang dan lebih bertakwa. Kami mengucapkan beribu kata terima kasih kepada Al-Ustaz Dr. Muaffaq SAG MPD atas ilmu, nasihat dan waktu yang telah diberikan. Semoga menjadi amal jariah dan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada sahabat kalam yang telah setia menyimak sampai akhir kajian kita hari ini. Semoga membawa manfaat bagi kita semua dan menjadi pengingat untuk kita semua, ya kan Ustaz? Ya. Semoga melalui kajian hari ini itu menjadi kompas untuk kita menata ulang diri ke versi yang lebih baik. Ingat, hati yang indah selalu dimulai dari arsitektur batin yang tertata bagus, ya kan Ustaz? Nah, dalam kalam saya Nur Indah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz sudah menyempatkan hadir. Minta maaf Ustaz kalau ada